Bab 1555. Siapa yang mendirikan istana spiritual? Benar saja, meski sekarang warrior yang hanyalah seorang dewa lanjutan, paviliun Dewa Pedang benar-benar tidak berani menembaknya. Warrior yang tidak hanya memiliki peta pedang galaksi, tetapi juga jiwa pedang alam pengembalian jiwa dan domain pedang. Dengan keduanya, pada dasarnya energi pedang atau beberapa formasi pedang tidak berguna baginya sama sekali. Dan begitu warrior yang mendorong peta pedang galaksi, bahkan paviliun Dewa Pedang tidak mampu menanggung akibatnya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Aku datang hari ini, dan aku memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada kalian semua. Setelah aku datang ke dunia besar, ada kekuatan misterius yang mengincarku di belakang aku. Sejauh yang aku tahu, aliansi klan manusia mungkin menjadi puppet mereka. Kalian adalah anggota aliansi klan manusia, apakah kalian tahu tentang kekuatan ini?" Di arena, semua orang saling memandang. Pada saat ini, Tiri Xiao tiba-tiba berkata, "Para tetua, pergilah." 5 lelaki tua di lapangan melirik Tiri Xiao, lalu bergetar dan menghilang. Setelah orang-orang tua pergi, Tiri Xiao terdiam lama, dan kemudian berkata, "Kekuatan ini sangat misterius." Mata warrior yang sedikit menyipit, "Kamu tahu kekuatan ini?" Tiri Xiao mengangguk, tahu satu hal, leluhur pendiri Wuji berurusan dengan mereka saat itu. Senior Wuji Jian pernah berurusan dengan mereka. Warrior yang memiliki ekspresi terkejut di matanya, dia tidak menduga Wuji Jian berurusan dengan faksi itu. Tiri Xiao berkata, "Ketika paviliun Dewa Pedang baru saja didirikan, seorang master misterius datang untuk meminta kami bekerja untuk mereka." Leluhur pendiri Wuji tentu saja menolak, jadi dia melawan pihak lain. Dan tentu saja leluhur pendiri Wuji menang. Tapi masalah tidak berakhir. Pada akhirnya, kekuatan misterius mengirim master yang lebih kuat, tetapi pihak lain tetap dikalahkan. Apa yang terjadi pada akhirnya? Warrior yang bertanya. Tiri Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur pendiri Wuji menghilang untuk sementara waktu, dan akhirnya dia kembali. Sejak itu, kekuatan misterius itu tidak datang untuk mengganggu paviliun Dewa Pedang kami. Berbicara tentang ini, dia berhenti. Setelah jeda, dia berkata lagi, "Ketika leluhur pendiri Wuji kembali, dia terluka." Terluka. Warrior yang mengepalkan tangannya perlahan, kekuatan Wuji Jian, tidak diragukan lagi, sangat kuat. Pihak lain dapat melukainya, dapat membayangkan betapa mengerikan kekuatan misterius itu. Pada saat ini, Tiri Xiao berkata lagi, "Sebelum leluhur pendiri Wuji pergi, suruh kami jangan memprovokasi pihak lain. Selama paviliun Dewa Pedang tidak memprovokasi, pihak lain tidak akan memprovokasi kami." Ini adalah kesepakatan antara leluhur pendiri Wuji dengan kekuatan itu. Berbicara tentang ini, Tiri Xiao memandang warrior yang, seberapa kuat kekuatan leluhur pendiri Wuji, ditambah peta pedang galaksi. Namun, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi dengan kekuatan itu. Yang ingin aku katakan adalah berapa banyak figur seperti leluhur pendiri yang ada di klan manusia. Dan kekuatan-kekuatan yang tidak memiliki figur seperti leluhur pendiri, dapatkah mereka menghentikan kekuatan misterius itu? Warrior yang terdiam. Tiri Xiao menambahkan, "Selain itu, istana alam baka, seberapa kuat kekuatan ini saat itu? Terutama Dewi, Blood Girl, gadis buta, betapa menantangnya mereka. Namun, mereka masih dipaksa melarikan diri oleh kekuatan itu hingga pergi ke dunia bawah." Omong-omong, Tiri Xiao berhenti, lalu berkata, "Warrior yang, kamu adalah keturunan leluhur pendiri,
aku menyarankan kamu untuk meninggalkan benua Tian, Istana Alam Baka, dan tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Setelah hening sejenak, warrior yang berkata, kamu baru saja meminta kelima orang itu pergi, mungkinkah orang dari kekuatan itu sudah menyusup ke paviliun Dewa Pedang? Tiri Xiao terdiam. Aku mengerti. Warrior yang mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Setelah warrior yang pergi, Tiri Xiao terdiam lama, lalu menggelengkan kepalanya, hujan darah. Setelah meninggalkan paviliun Dewa Pedang, warrior yang pergi ke istana spiritual. Meskipun Tiri Xiao tidak mengatakannya sebelumnya, warrior yang sudah menebaknya. Kekuatan itu telah merambah ke paviliun Dewa Pedang. Tiri Xiao tahu bahwa pihak lain telah menyusup ke paviliun Dewa Pedang, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Istana Alam Baka. Sebelumnya, dia sangat yakin dengan Istana Alam Baka karena dia tahu kekuatan Blood Girl dan Gadis Buta. Tapi sekarang, dia mulai khawatir tentang Istana Alam Baka. Kekuatan misterius ini sangat kuat. Dari sudut pandang saat ini, kekuatan ini sudah menyiapkan segalanya, tinggal menunggu orang-orang Istana Alam Baka datang. Begitu Istana Alam Baka muncul, seluruh benua Tian akan benar-benar kacau balau. Karena kekuatan itu menyebar ke seluruh kekuatan utama, jika ada perang, itu pasti akan mempengaruhi seluruh benua. Warrior yang menggelengkan kepalanya, menarik kembali pikirannya, dan berhenti memikirkannya. Ada banyak hal, tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkannya, itu tidak berguna, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Baginya, hal terpenting baginya sekarang adalah menemukan kekuatan misterius itu dan menyelamatkan Valet. Adapun sisanya, hanya bisa mengambil langkah sesuai situasi. Sehari kemudian, warrior yang datang ke Gunung Lingwu. Yang disebut Gunung Lingwu adalah base camp istana spiritual. Gunung Lingwu tidak di darat, tapi di udara. Awan ini tidak sederhana. Awan ini dibentuk oleh seorang raja spiritual kabut. Dapat dikatakan bahwa raja spiritual kabut ini adalah formasi pertahanan alami istana spiritual. Formasi ini masih bisa bergerak. Selama istana spiritual mau, mereka bisa pindah tempat kapan saja. Istana spiritual, di antara semuanya, bisa dikatakan sebagai kekuatan paling misterius yang terlihat. Semua orang tahu keberadaan mereka, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar memasuki istana spiritual. Mereka tidak menyambut siapapun atau monster siluman kecuali raja spiritual dan benda spiritual langit dan bumi. Kali ini warrior yang datang ke istana spiritual karena penguasa spiritual ada di warrior yang. Begitu mereka sampai di dasar Gunung Lingwu, Shiro dan Merapi keluar dari tubuh warrior yang. Kedua bocah kecil itu menatap Gunung Lingwu secara bersamaan, dengan sorot penasaran di mata mereka, dan sorot kegembiraan di mata Ella. Warrior yang mengusap Shiro dan Merapi, kalian mau naik? Ella langsung mengangguk, dan Shiro mengangguk setelah ragu-ragu. Warrior yang tersenyum, kalau begitu, ayo naik. Setelah berbicara, warrior yang melompat ke langit dengan dua bocah kecil di pelukannya. Dan tepat ketika dia mendekati Gunung Lingwu selama hampir 100 meter, kabut tebal tiba-tiba muncul di sekitar mereka, dan kabut tebal ini menekan ke arah mereka lapis demi lapis, tetapi tidak melukai mereka, hanya mengelilingi mereka. Warrior yang hendak menyerang ketika Shiro tiba-tiba membuka mulut kecilnya dan menarik napas pelan. Dalam sekejap, semua kabut tersedot ke perutnya. Selain itu, Merapi berkedip, matanya penuh kekaguman. Melihat ekspresi kekaguman di mata Merapi, wajah Shiro tiba-tiba menunjukkan ekspresi bangga. Pada saat ini,
tiba-tiba ada suara bersenandung di puncak Gunung Lingu. Kemudian, ruang di depan warrior yang bergetar, kemudian, seorang wanita berbaju merah muncul di depan mereka. Wanita itu mengenakan gaun merah, dengan wajah cantik dan tubuh ramping, tetapi seluruh tubuhnya merah menyala, bahkan rambut dan matanya merah menyala. Raja spiritual. Tatapan wanita itu langsung tertuju pada Shiro dan Merapi. Ketika dia melihat Shiro dan Merapi, ekspresi wanita itu perlahan melunak. Sementara Shiro dan Merapi juga melihat wanita itu, warrior yang menemukan bahwa di mata kedua bocah kecil itu tidak ada kewaspadaan, hanya rasa ingin tahu. Akhirnya, wanita itu memandang warrior yang, "Mari kita bicara di tempat lain." Warrior yang mengangguk. Dengan cara ini, warrior yang mengikuti wanita itu ke puncak Gunung Lingu, tidak ada bangunan di puncak gunung. Puncak gunung sangat besar. Di puncak gunung, warrior yang menemukan banyak raja spiritual yang aneh, seperti raja spiritual kabut, raja spiritual air, dan raja spiritual guntur, raja spiritual phoenix, dan beberapa raja spiritual yang belum pernah dia dengar. Semua raja spiritual ini mengepung mereka, mereka mengabaikan warrior yang, tetapi melihat Shiro dan Merapi, Shiro masih tidak bisa membuka hati, tetapi api Ella dengan cepat menyatu dengan para raja spiritual itu. Pada akhirnya, Ella menarik Shiro, dan ketika Shiro bergabung, warrior yang menemukan bahwa semua raja spiritual segera mengepung Shiro. Raja spiritual ini tampaknya sangat menyukai Shiro, dan terus menarik Shiro untuk bermain. Secara bertahap Shiro juga membuka hati dan bermain dengan raja spiritual tersebut. Kami tidak tahu dia dikurung oleh klan siluman. Di samping warrior yang, wanita berbaju merah itu tiba-tiba berkata, "Kalau kami tahu, kami tidak akan diam saja." Warrior yang terdiam. "Biarkan dia tinggal di sini, ya," kata wanita berbaju merah tiba-tiba. Ekspresi warrior yang berubah dingin, dan dia akan menolak tanpa sadar. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Shiro di kejauhan. Shiro dan Merapi saat ini sangat bahagia. Biarkan dia tinggal di sini. Pada saat ini, Ella tiba-tiba muncul di arena. Melihat Ella, wanita berbaju merah itu mengerutkan kening. Tapi kali ini, Ella melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, "Jika tebakanku benar, kamu adalah putri kaisar pembakar langit. Kamu tahu ibuku." Wanita berbaju merah berkata dengan sungguh-sungguh. Ella menganggukkan kepalanya, sepertinya saling kenal. "Aku tidak yakin, itu tidak masalah." Dia menoleh untuk melihat warrior yang dan berkata, "Biarkan Shiro kamu tinggal di sini." "Kenapa?" tanya warrior yang. "Itu tanggung jawabnya dan ini rumah terbaiknya," kata Ella. "Tanggung jawab? Tanggung jawab apa?" Warrior yang bingung. Ella menoleh untuk melihat raja spiritual itu. Dia menahan raja spiritual ini, tetapi dia juga dapat membantu raja spiritual ini. Dengan bantuannya, raja spiritual ini akan tumbuh dengan cepat. Dan dia juga dapat menggunakan energi yang berbeda dari raja spiritual ini untuk kultivasi, agar dia tumbuh dengan cepat. Di antara mereka, tumbuh bersama dan saling menekan. Selain itu, dia yang paling aman di sini. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Yang paling aman." Warrior yang menatap wanita itu, "Kenapa?" Wanita itu berkata, "Tidak ada kekuatan yang akan datang untuk memprovokasi kami." "Kenapa?" tanya warrior yang. Pada saat ini, Ella menunjuk ke raja spiritual di kejauhan dan berkata, "Jika semua bocah kecil ini sendirian, mereka pasti bukan ancaman bagi kamu, tetapi jika mereka digabungkan, 10 dari kamu juga bukan lawan mereka."
Di antara mereka, ada raja spiritual yang mengandung semua jenis energi di dunia ini. Mereka digabungkan bersama. Misalnya, sekarang, jika mereka mau, mereka dapat bergabung untuk membuat semua energi di sini menghilang dalam sekejap dan menjadikan tempat ini tempat yang mati. Dan Shiro, ketika dia tumbuh dewasa, dia bisa menyerap seluruh energi spiritual benua Tian. Omong-omong, dia menatap warrior yang, tanpa energi spiritual, semua orang akan hancur. Warrior yang masih ada lagi. Pada saat ini, Ella tiba-tiba berkata lagi, mereka adalah batasan terakhir bagi Emi cilik. Batasan terakhir. Warrior yang bertanya-tanya. Ella tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu siapa yang menciptakan istana spiritual? Warrior yang melirik Ella, jangan-jangan itu kamu. Ella mengerutkan kening dan berpikir sejenak, sepertinya itu benar-benar aku. Warrior yang bersambung.